Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bertemakan Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, yang akan disampaikan oleh Buya Dr. Andus Haji Adrian Luis Khatib Saripado, mantan Wakil Ketua PWN Sumbar periode 2010 ya, 2012, 2010, 2022, dan beliau sudah hadir di tengah kita semua. Marilah kita simak dengan seksama apa yang beliau sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Jamaah Muhammadiyah Muara Bungo yang saya muliakan, sebuah tema Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Lalu karena kesepakatan itu sudah ada seminggu yang lalu, ada kesempatan saya untuk menulis sedikit tulisan, judulnya persis Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Dan ini saya perbanyak beberapa buah, sekitar 50 buah. Sementara kita lebih dari 50, dan kebagian semua. Ketik pada mau gadang bagala, bagalalah kalau gadang. Khatib Saripado itu sudah di Minangkabaukan. Kalau bahasa kampung saya asli bukan Khatib Saripado, Koti Sipado. Itu aslinya tuh, Koti Sipado. Jadi kalau orang kampung saya panggil saya Koti. Sampai di mertua saya di Payakumbuh, saya dipanggil Khatib. Terpakai selama-lamanya, selama kita di Muhammadiyah. Entah kalau ada yang mau keluar. Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Pertama, analisisnya begini. Islam sebagai agama itu sudah given. Given itu artinya sudah datang ke kita, diberikan oleh Allah kepada kita, tidak bisa kita tolak lagi. Sudah terlanjur menerima. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, kita sudah terlanjur menerima Islam sebagai agama kita. Atau ada yang mau menolak? Tidak ada. Kita dengan ridho menerima Islam sebagai agama kita. Dan Allah telah menetapkan itu. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Sudah ada banyak ayat yang berkaitan dengan itu, tetapi satu ini yang kita kutip. Sesungguhnya din atau agama di sisi Allah adalah Islam. Mau memilih yang lain tidak mungkin. Ini sudah yang terbaik. Ini sudah yang terbaik. Tidak usah pilih yang lain. Memang ada orang setelah paham Islam sebenar-benar paham, setelah mengaji Islam mendalam, kemudian mengelecek, lompat keluar lalu mengatakan Islam itu tidak benar. Ada. Bisa dicari di Google. Seorang Minang yang telah menjadi ulama, kemudian berpindah agama, sekarang menetap di Amerika. Ada itu. Tidak usah saya sebut, nanti populer pula namanya. Cari saja di Google. Bapak dan Ibu, jadi kita
bermohon kepada Allah, semoga Allah menetapkan kita tetap pada Islam. Istiqamah itu diminta terus, jangan tidak diminta. Ya Allah, tetapkan hatiku pada Islam ya Allah. Akibatnya kita mesti taat. Orang yang telah menetapkan diri untuk Islam, menurut Muhammadiyah ada 3 hal yang penting. Pertama, bertauhid. Kalau sudah menetapkan diri di dalam Islam, pertama bertauhid untuk semua hal. Jadi tauhid itu bukan hanya untuk sholat saja. Memang tauhid itu akidah, dibuhulkan di dalam hati, namanya akidah. Tetapi implementasinya, aplikasi keluar, itu dalam semua aspek. Jadi dalam duduk di masjid itu kita mesti bertauhid juga. Menjual atau menggalih namanya di pasar, itu mesti bertauhid juga. Tidak boleh musyrik. Contohnya begini, kita kata-kata bertauhid, lalu jual beli pertama 200.000, penerimaan pertama jual beli, lalu dibeginikan 200.000 itu berkat-berkat. Apa namanya tuh? Namanya pelaris. Itu sudah tidak percaya lagi atau kurang kepercayaannya dengan Allah yang memberikan rezeki. Kurang sedikit. Kalau saya bicaranya agak ekstrim, itu tidak ada sebenarnya, habis. Tapi biarlah ada sedikit. Ya, kita agak ya liberal lah. Tetapi menurut saya itu sudah merusak kita sendiri. Laris. Ada pula yang beranggapan jual beli pertama tidak boleh dilepas. Pagi-pagi kalau ada datang orang beli telur, harga telur 15.000, 3.000 satu ya. Ditawar orang 10.000 aja 5 Pak. Karena jual beli pertama ada kepercayaan. Jual beli pertama ini pelaris, harus dilepas nih. Rugi sedikit dilepas, ambil duitnya, pelaris. Itu namanya tidak bertauhid dalam bekerja, dalam mencari nafkah, dalam ma'isyah. Jadi ma'isyah kita itu mesti ditauhidkan juga. Sekolah juga begitu. Jadi bertauhid ketika kita belajar. Belajar itu dengan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja aku beribadah, hanya kepada Engkau saja aku memohon pertolongan. Itu namanya tauhid. Nah, tauhid itu bukan hanya dalam sholat, dalam semua pekerjaan bertauhid, sehingga muncul di dalam Muhammadiyah lalu dicemehkan orang. Apa itu? Tauhid sosial. Mungkin pernah dengar tauhid sosial? Tauhid sosial itu adanya cuma di Muhammadiyah. Karena di bidang sosial mesti bertauhid. Mendirikan amal usaha kan bidang sosial, mendirikan panti asuhan atau mendirikan rumah sakit atau mendirikan klinik, itu kan Muhammadiyah itu memberi syarat pertama setiap personnya bertauhid. Yang kedua beribadah. Jadi tidak ada ceritanya tidak beribadah. Nah, soal beribadah barangkali nanti banyak yang bisa menjelaskan. Yang ketiga mesti tahu. Jadi orang Muhammadiyah itu salah satu ciri yang dikembangkannya adalah yang tiga tadi. Bertauhid dalam segala posisi, beribadah, taat. Sulit aja di orang muda Pak. Ada. Bersulit itu kebanyakan kok. Tapi saya mengharap kader-kader perserikatan ini
bertauhidlah dalam semua posisi, beribadah dalam semua ibadah, dan taat. Bukan hanya itu sudah ditetapkan untuk kita. Itu ayatnya tidak selesai, sengaja supaya diteruskan nanti pembahasannya. Itu surat Ali Imran ayat 19, itu belum selesai. Yang kita ambil cuma bagian awalnya saja. Inna dina 'indallahil Islam. Ada terusnya, supaya jangan terlalu panjang. Lalu kalau kita yakin bahwa Islam itu sudah kita terima, walaupun mungkin kalau beriman itu beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya gaib juga, karena Al-Quran yang kita pegang sekarang itu kan bukan yang dimaksud dengan Al-Quran yang gaib. Al-Quran yang gaib itu di Lauh Mahfuz. Bapak dan Ibu, yang kedua yuqimunas shalah. Orang mutakin itu ciri keduanya menegakkan sholat. Jadi tidak boleh tinggal-tinggal sholat. Nih yang dibaca sholat. Jangan yas'alunaka. Bukan itu, bukan sudah 19. Ngomong yas'alunaka juga 115. Ini yas'alunaka maza yunfiqun. Bila ditanya kepada engkau ya Muhammad, kepada siapa kita berinfak? Atau apa hal-hal berkaitan dengan infak? Maza yunfiqun? Qul, katakanlah ya Muhammad, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Sesuatu infak min khairin, dari yang terbaik, dari yang paling baik, falil walidain, maka berikanlah kepada dua orang tuamu. Pernahkah berinfak pada dua orang tua? Kalau tidak, sudah melanggar ayat. Jadi kalau ada rezeki, sebahagian rezeki itu ada hak orang tua, falil walidain. Jadi berinfak terbaik, barang yang terbaik berikan kepada orang tua, ayah dan ibu. Ini kader-kader baru. Jadi kalau ada rezeki yang akan diberikan oleh Allah, tapi rezeki yang sudah ada ini tidak diinfakkan, padahal orang tua masih ada misalnya, atau akrabin kita, kan akrabin itu banyak, bisa istri, bisa suami, bisa anak, bisa cucu, bisa siapa macam. Akrabin itu orang yang dekat. Nah, orang yang dekat secara keturunan itu tentu keluarga, tapi ada pula orang dekat, tetangga, itu orang dekat juga dalam bentuk fisik. Jadi kita bila manusia mesti mempertanggungjawabkan apa janjinya yang ia katakan. Kalau katanya siap 8.30 sudah berada di Furqan Muhammadiyah Muarung, siap, kata itu diperpegangi. Kalau kata tidak bisa diperpegangi lagi, ya sudah, selesai kemanusiaannya, Jadi kehebatan orang-orang yang telah bergabung di Muhammadiyah adalah belajar bertanggung jawab lebih sering, karena dia sering disebut kader. Nih kader nih, kader, hati-hati bertanggung jawab. Oke, hati-hati kamu akan diminta pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban itu ada dua, pertanggungjawaban di dunia dan pertanggung jawab di akhirat. Kesimpulannya begini, kita telah diberi oleh Allah agama Islam, kita terima dengan menyebut syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah kita terima. Kita kalau sudah menerima Islam mesti menegakkan Islam. Jangan diterima tapi tidak ditegakkan. Nah, kalau untuk menegakkan itu berbagai caranya. Satu di antaranya adalah menegakkan dalam pribadi dan menegakkan di dalam masyarakat, atau ada yang disebut personality dan ada yang disebut dengan community. Ada kelompok, ada pribadi. Yang untuk pribadi bertumpu pada tauhid, ibadah, taat. Yang untuk bersama-sama itu dengan mempertanggungjawabkan kerja bersama.
dengan membuat organisasi. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi anggota, ada yang jadi ketua usaha. Dengan melakukan dakwah. Jadi yang kita laksanakan sekarang adalah kita menegakkan Islam dengan Muhammadiyah. Caranya dengan menegakkan dakwah, melakukan dakwah. Nah, dakwah itu kita lakukan sekarang dengan sangat tradisional, yaitu pengajian. Dakwah itu dapat juga dilakukan dengan tidak secara pengajian. Tapi yang kita laksanakan sekarang dakwah dalam bentuk pengajian. Nah, itulah kaji kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan satu tagline, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Dan itu ada di semua lagu. Sang Surya punya lagu itu. Ada kalimat itu dalam lagu Sang Surya. Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Untuk kenang-kenangan saya tinggalkan beberapa tulisan pendek yang mungkin bermanfaat atau tidak. Saya juga menulis beberapa buku. Saya tinggalkan untuk Bapak ya. Oh, mohon diterima. Siapa Pak Ketua tadi? Mohon diterima agak diformalkan.